Unjuk rasa yang terjadi di belakang ini mungkin saja tidak akan terjadi lagi jika draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan oleh pemerintah dan juga DPR. Ancaman hukuman paling lama 1 tahun hingga 3 tahun yang menjadi momok yang menakutkan bagi mereka yang melakukan aspirasi di muka umum. Terlebih ketika amarah mereka dibenturkan dengan sejumlah pasal penghinaan seperti penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap sejumlah lembaga negara dan juga penghinaan kepada kekuasaan yang umum. Pasal-pasal tersebut dinilai sebagai pasal karet dan juga dinilai sebagai kemunduran era demokrasi. Dalam hal ini presiden dan DPR negara itu justru membuat pasal-pasal yang membuat masyarakat makin terkena jerat pidana. Jadi kalau seandainya pasal ini disalahgunakan karena seperti memberikan belangko kosong kepada penegak hukum, maka semua orang itu bisa dipidanakan. Entah karena dia delik umum apapun delik aduan. Dan orang bisa kemudian ditahan dan ditangkap dan ditahan karena ancaman hukumannya tadi 6 tahun dan lain sebagainya. Jelas keberatan Pak dengan ini Pak. Memang menghina itu dengan kata-kata apa gitu yang disebut menghina. Menghina ini luas Pak. Luas, jangan nanti mengkritisi dibilang menghina. Indonesia ini negara demokrasi Pancasila, bukan negara khilafah. Lama-lama aturan kalian kayak negara khilafah gitu. Nggak boleh menghina. Ini demokrasi apa bukan gitu. Anti khilafah di jalan khilafah nggak boleh. Ini aturannya dalam tanda kutip seperti khilafah. Jadi sobat era sekalian, itu persoalan yang paling mendasar sesungguhnya di RUKUHP ini, yaitu paradigma dalam pembuatannya itu justru bertentangan dengan paradigma konstitusional. Konstitusi mewajibkan pemerintah penguasa untuk melindungi segenap rakyat, tapi RKUHP itu mengancam masyarakat. Coba mudah sekali orang masuk penjara, ya. Pengamat nilai DPR buru-buru sahkan RKUHP demi cegah penolakan termasuk demo. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai bahwa upaya DPR RI mempercepat pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan upaya untuk mencegah Presiden pada 2019 terulang. Pada 2019 pengesahan RKUHP yang sudah di depan mata akhirnya ditunda karena masifnya gelombang unjuk rasa dari kalangan masyarakat sipil, termasuk diantaranya mahasiswa di seluruh daerah. Pada Selasa 6 Desember 2022, DPR RI ditargetkan mengesahkan draft RKUHP di tingkat 2 sebelum nantinya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang. Dewan memastikan RKUHP akan menjadi undang-undang sebelum masa reses pada pertengahan Desember. Di atas kertas pengesahan draft rancangan undang-undang di tingkat 2 tidak akan bisa berubah lagi. Bivitri menilai tidak ada yang akan dapat menghentikan pengesahan RKUHP tahun ini selain munculnya gelombang penolakan sebesar saat 2019. Tanda-tanda penolakan dari kalangan masyarakat sipil itu dianggap sudah menguat sehingga membuat Dewan ingin segera mengesahkannya. Draft terbaru RKUHP hasil tindak lanjut Kementerian Hukum dan HAM bersama Komisi 3 DPR RI dianggap masih menyisakan sejumlah bilik bermasalah yang dapat mengancam kebebasan berekspresi. Dalam pasal 240 RKUHP misalnya, disampaikan bahwa setiap orang yang menghina pemerintah atau lembaga negara di muka umum bisa dipidana maksimal penjara 1 tahun dan 6 bulan. Adapun yang dimaksud pemerintah adalah presiden yang dibantu wakil presiden dan para menterinya, sedangkan lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi. Tindakan menghina diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara termasuk menista atau memfitnah. Sementara itu, kritik didefinisikan sebisa mungkin bersifat konstruktif atau membangun walaupun mengandung ketidaksetujuan pada perbuatan, kebijakan atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Bivitri menilai definisi ini tak membuat bilik ini kehilangan unsur multitafsirnya. Membuktikannya di pengadilan dianggap masih akan sengit. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai bahwa upaya DPR RI mempercepat pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan upaya untuk mencegah Presiden pada 2019 terulang. Pada 2019 pengesahan RKUHP yang sudah di depan mata akhirnya ditunda karena masifnya gelombang
Unjuk rasa dari kalangan masyarakat sipil, termasuk diantaranya mahasiswa di seluruh daerah. Pada Selasa 6 Desember 2022, DPR RI ditargetkan mengesahkan draft RKUHP di tingkat 2 sebelum nantinya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang. Dewan memastikan RKUHP akan menjadi undang-undang sebelum masa reses pada pertengahan Desember. Di atas kertas pengesahan draft rancangan undang-undang di tingkat 2 tidak akan bisa berubah lagi. Bivitri menilai tidak ada yang akan dapat menghentikan pengesahan RKUHP tahun ini selain munculnya gelombang penolakan sebesar saat 2019. Tanda-tanda penolakan dari kalangan masyarakat sipil itu dianggap sudah menguat sehingga membuat Dewan ingin segera mengesahkannya. Draft terbaru RKUHP hasil tindak lanjut Kementerian Hukum dan HAM bersama Komisi 3 DPR RI dianggap masih menyisakan sejumlah bilik bermasalah yang dapat mengancam kebebasan berekspresi. Dalam pasal 240 RKUHP misalnya, disampaikan bahwa setiap orang yang menghina pemerintah atau lembaga negara di muka umum bisa dipidana maksimal penjara 1 tahun dan 6 bulan. Adapun yang dimaksud pemerintah adalah presiden yang dibantu wakil presiden dan para menterinya, sedangkan lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi. Tindakan menghina diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara termasuk menista atau memfitnah. Sementara itu, kritik didefinisikan sebisa mungkin bersifat konstruktif atau membangun walaupun mengandung ketidaksetujuan pada perbuatan, kebijakan atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Bivitri menilai definisi ini tak membuat belit ini kehilangan unsur multitafsirnya. Membuktikannya di pengadilan dianggap masih akan sengit. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai bahwa upaya DPR RI mempercepat pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan upaya untuk mencegah Presiden pada 2019 terulang. Pada 2019, pengesahan RKUHP yang sudah di depan mata akhirnya ditunda karena masifnya gelombang unjuk rasa dari kalangan masyarakat sipil, termasuk diantaranya mahasiswa di seluruh daerah. Pada Selasa 6 Desember 2022, DPR RI ditargetkan mengesahkan draft RKUHP di tingkat 2 sebelum nantinya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan sebagai undang-undang. Dewan memastikan RKUHP akan menjadi undang-undang sebelum masa reses pada pertengahan Desember. Di atas kertas pengesahan draft rancangan undang-undang di tingkat 2 tidak akan bisa berubah lagi. Bivitri menilai tidak ada yang akan dapat menghentikan pengesahan RKUHP tahun ini selain munculnya gelombang penolakan sebesar saat 2019. Tanda-tanda penolakan dari kalangan masyarakat sipil itu dianggap sudah menguat sehingga membuat Dewan ingin segera mengesahkannya. Draft terbaru RKUHP hasil tindak lanjut Kementerian Hukum dan HAM bersama Komisi 3 DPR RI dianggap masih menyisakan sejumlah bilik bermasalah yang dapat mengancam kebebasan berekspresi. Dalam pasal 240 RKUHP misalnya, disampaikan bahwa setiap orang yang menghina pemerintah atau lembaga negara di muka umum bisa dipidana maksimal penjara 1 tahun dan 6 bulan. Adapun yang dimaksud pemerintah adalah presiden yang dibantu wakil presiden dan para menterinya, sedangkan lembaga negara adalah MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi. Tindakan menghina diartikan sebagai perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara termasuk menista atau memfitnah. Sementara itu, kritik didefinisikan sebisa mungkin bersifat konstruktif atau membangun walaupun mengandung ketidaksetujuan pada perbuatan, kebijakan atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Bivitri menilai definisi ini tak membuat belit ini kehilangan unsur multitafsirnya. Membuktikannya di pengadilan dianggap masih akan sengit.